Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampakannya awalnya beda ya. Sekarang kita langsung ke Visual Studio Code. Kali ini kita akan membahas bagaimana memberi komentar pada program yang kita buat, gitu ya. Sebenarnya komentar ini penting kalau nantinya kita mengerjakan program berkelanjutan gitu ya. Kita ingin memberi komentar, sebagai contoh saya waktu S2 ngerjakan program yang cukup panjang dan kita menggunakan beberapa persamaan gitu ya. Dan kita bisa menuliskan komentar tersebut dari rujukan atau apa pengembangan program yang kita lakukan jika kita menyambung mengerjakan program orang lain. Nah, itu sebenarnya cukup membantu, ataupun kita melanjutkan pengerjaan program orang lain, ya tentu kita akan sangat terbantu dengan adanya komentar. Di sini ada tiga cara penentuan komentar. Jadi akan kita coba lihat bersama ya. Saya mulai dulu dari membuat file. Nah, mungkin ini saya perlu ulang kembali ya. Jadi kalau buat file di sini tinggal klik ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih new file. Kalau udah ada folder pada Visual Studio Code, kemudian ini new folder ya. Kalau saya buat file berarti saya tinggal buat komentar aja di sini. Komentar ya. Jangan lupa buat .p. Jadi extensionnya nih, perhatikan, dia langsung berubah nih ya. Nah, dia nanti langsung berubah pada bagian ini. Kalau saat saya kasih P, udah ada tuh 2 ular yang melingkar. Oke, ini dia. Oke, bagaimana kita memberi komentar? Ada 3. Yang pertama, kita punya metode itu adalah single line ya. Nah, ini kita memberi komentar dengan tanda hashtag seperti ini ya. Kemudian 2 lagi, kita bisa memberi komentar dalam banyak baris ya, atau multi lines ya. Maka kita bisa buat dengan membuat 3 kutip seperti ini ya, 3 buah tanda kutip. Nah, gini ya. Nah, atau kita bisa buat 3 gini. Oke, sebentar. Nah, ini 3 ya, di awal dan di akhir. Ini biasanya digunakan untuk komentar yang panjang gitu ya. Kalau kita punya komentar yang panjang, kita bisa buat seperti ini. Begitu ya. Kemudian ini boleh yang 1 atau 2 ya, sama dengan yang tadi. Multiline juga ya. Kita bisa buat dengan multiline. Kita bisa dengan cara awalnya kita blok dulu barisan yang ingin kita anggap komentar tersebut yang nanti tidak akan dieksekusi pada keluaran hasil program gitu ya. Blok, kemudian kontrol, lalu plus, lalu pagar gini ya. Nah, kita akan lihat, saya akan copy program yang sebelumnya, nanti kita akan beri komentar di situ. Oke, baik, ini contoh program kita ya. Kita tutup dulu bagian yang di sini biar agak lebar ya. Nah, saya ingin beri komentar. Kalau saya bisa buat di atas gitu ya, seperti yang ada ini, kan saya buat pagar gitu ya. Pagar yang ini, kemudian saya buat di belakang. Ini adalah komentar. Jadi bisa buat seperti ini di atas, di bawah, atau di samping ya. Atau saya buat di sini ya. Oke, biasanya jarang orang buat di awal gitu ya. Karena itu akan cukup mempengaruhi ke belakangnya nanti gitu ya. Nah, itu ini dia akan jadi komen yang ke belakang semuanya. Lalu kalau kita buat multi lines ya. Misalnya di sini saya tadi menjelaskan tentang backslash ya. Jadi saya buat di sini seperti ini gitu ya. Kebanyakan, cukup 3 aja. Ya. Backslash yang saya buat penjelasan cukup panjang, biasanya ini orang gunakan seperti ini ya, backslash yang gini ya. Nah, itu punya makna khusus ketika digunakan pada string ya. Yang disebut tadi adalah, nah, saya nyambung nih ke bawah misalnya gitu ya, nyambung escape karakter gitu ya, karakter. Nah, ini ditutup dengan kutip lagi seperti ini. Yang lain kan, oke, dia nggak ngaruh ke yang lain gitu kan. Bisa teman-teman perhatikan seperti itu. Atau kita sudah nulis panjang nih, ya, cuman kita pengen cepat, lalu kita bisa melakukan penutupan bagian yang tidak ingin dibaca dengan menekan kontrol, kemudian plus, kemudian garis miring gini ya. Ya, ini dia.
blok dulu, kontrol plus garis miring. Jadi dia akan seperti ini. Warnanya beda ya. Nah, jadi ini kelihatan yang mana yang komentar, yang mana yang code program kita. Kalau yang bagian di pagar seperti ini berwarna hijau kalau di visual ya. Studio Code nggak tahu ya, kalau pada berbeda IDE mungkin juga ada penyesuaian yang berbeda. Kalau ini gimana ya cara kita mengembalikan kepada kondisi buka lagi command tersebut gitu ya, sehingga bisa dibaca oleh program saat kita running ya. Kita tinggal lakukan hal yang sama ya, kontrol plus pagar seperti ini. Jadi dia kembali ke kondisi yang semula gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, kalau kita running ini tidak akan keluar pada hasil keluaran gitu ya. Saya sempat ngasih tugas yang mahasiswa bingung kenapa nggak keluar di keluaran ya, memang tidak, seharusnya memang dia tidak keluar karena dia hanya komentar saja gitu ya. Kita bisa running ya, hasilnya tentu tidak akan nongol, bisa diperhatikan. Baik, ini keluaran program kita ya, bisa diperhatikan. Tidak ada sedikit pun yang kita tandai dengan tanda tagar yang seperti ini ya, hashtag ya, kemudian kutip 3 seperti ini yang keluar pada keluaran kita ya, karena itulah fungsi komentar ya, hanya komen saja gitu ya kan. Oke ya, jadi bisa dimanfaatkan lah untuk memperjelas kepada pengguna misalnya gitu ya, agar program kita ini bisa memberikan keterangan ya, kalau orang mau lanjutin ya dia bisa lanjutin, atau nanti kalau kita ingin mengembangkan program, kita pas balik mengolah program kembali itu kita tidak bingung gitu ya, atau ada hal-hal yang tidak dipahami pada program pada waktu awal belajar program, boleh dikasih code seperti yang di sini misalnya gitu ya. Kalau ini tanda tipe datanya berbeda ya, kalau ini bagaimana cara mengeluarkan ya, itu hanya untuk meningkatkan pemahaman kita pada penulisan program, ataupun mengeksklud dia ya, bisa jadi error ya kita tutup dulu pada bagian tersebut, bisa kita running programnya. Oke, singkat aja demikian ya cara memberi komentar pada script program Python kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.